Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan linear programming The Big M Simplex Method fungsi maksimum. Mata kuliah penelitian operasional hmm, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 8 Paralel A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2025-2026. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdillah Lahani dengan NPM 2403201012 sebagai ketua. Saya Novelia Eka Zarawati, NPM 240320101037 sebagai Wakil Ketua. Saya Alvan Davanga dengan NPM 24032010027 sebagai anggota. Saya Lydia Marisela Tampu-Bolon dengan NPM 24032010046 sebagai anggota. Oke. Nah, persoalannya yaitu diketahui persoalan linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 10x1 ditambah 12x2 ditambah 11x3 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 20. 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 18. X1 ditambah 4x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 30. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M Simplex Method dan tentukan keputusan nilai optimalnya. Nah, next, kita lakukan penyelesaian yang pertama, yaitu kita ubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan maksimumkan. Z sama dengan 10x1 ditambah 12x2 ditambah 11x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 dikurang mx6 dikurang mx7. Nilai m di sini adalah variabel artifisial dan bernilai negatif karena kita ingin memaksimumkan z-nya. Kemudian nilai z dipindah ruaskan menjadi z dikurang 10x1 dikurangi 12x2 dikurangi 11x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 ditambah mx6 ditambah mx7 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 20, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x4 sama dengan 18, x1 ditambah 4x2 ditambah x3 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 lebih besar sama dengan 0. Dengan variabel X4 dan X5 adalah variabel select, dan variabel X6 dan X7 adalah variabel artifisial. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang kita dapatkan dalam bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel. Namun, sebelum mencari nilai pada kolom kunci dan baris kunci, kita ubah nilai ZC min CJ dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah dalam kurung min M kali baris 1 ditambah dalam kurung min M kali baris 3. Di mana pada baris 0 barunya X1 adalah min 10 min 4M, X2 adalah min 12 min 5M, X3 adalah min 11 min 3M, X4 adalah 0, X5 M, X6 0, X7 0, RHS adalah min 50M. Nah, kemudian kita akan memilih kolom kuncinya, di mana pada kolom kunci dipilih dengan nilai M yang bernilai negatif terbesar. Di sini berarti dipilih X2 dengan nilai min 12 min 5M. Setelah itu kita memilih baris kunci. RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci yaitu X2, sehingga pada X6 didapatkan 20 dibagi 1 sama dengan 20, 18 dibagi 1 sama dengan 18, 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Maka dari itu pada pemilihan baris kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu X7 dengan nilainya adalah 7,5.
Kemudian kita menggunakan perhitungan yang kita dapat dari baris kunci dibagi dengan angka yang ada pada angka yang terkena pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 4. Sehingga perhitungannya 1/4, 4/4, 1/4, 0/4, -1/4, 0/4, 1/4, 30/4. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan CC min CC. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris CC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 12 min 5M adalah angka dari baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah min 10 min 4M dikurangi min 12 min 5M dikali 1/4. Hasilnya min 7 min 11/4M. Lalu min 12 min 5M dikurangi min 12 min 5M kali 1. Hasilnya 0. Sampai dengan min 50M dikurang min 12 min 5M dikali 15/2. Hasilnya 90 min 25/2M. Kemudian pada perhitungan baris 1, baris pertama adalah angka pada baris X6 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci, yaitu X7. Kemudian angka 1 adalah angka baris X6 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 3 dikurangi 1 kali 1/4 hasilnya 11/4, 1 dikurangi 1 kali 1 hasilnya 0. Sampai dengan 20 dikurangi 1 kali 15/2 hasilnya 25/2. Kemudian pada perhitungan baris 2, baris pertama adalah angka baris X4 dan untuk baris kedua adalah angka pada baris kunci yaitu X7. Kemudian angka 1 adalah angka baris X4 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 2 dikurangi 1 kali 1/4 hasilnya 7/4. 1 dikurangi 1 kali 1 hasilnya 0 sampai dengan 18 dikurangi 1 kali 15/2 hasilnya 21/2. Selanjutnya, pada step 2, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZC min CC masih terdapat nilai M negatif, maka hasil step 2 masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya dengan angka pertama itu melakukan pengujian Z terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3, di mana nilai X1 adalah 0, X2 adalah 15/2, X3 adalah 0. Sehingga nilai Z sama dengan 10X1 plus 12X2 dan plus 11X3. Sama dengan 10 dikali 0 ditambah 12 dikali 15/2 ditambah 11 kali 0 sama dengan 90. Yang mana hasil tersebut adalah sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya, mencari kolom kunci pada baris CC min CC dengan memilih nilai min M yang terbesar, yaitu pada kolom X1 dengan nilai min 7, min 11/4M, kemudian mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu kolom X1, sehingga pada X6 didapatkan 25/2 dibagi 11/4 sama dengan 4,54. Pada X4 yaitu 21/2 dibagi 7/4 sama dengan 6. Pada X2, 15/2 dibagi 1/4 sama dengan 30. Sehingga pada pemilihan baris kunci kita memilih nilai dengan positif yang terkecil, yaitu pada baris X6 dengan nilai 4,54. Selanjutnya, kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci yaitu 11/4 sehingga didapatkan hasil 11/4 dibagi 11/4, 0 dibagi dengan 11/4, 7/4 dibagi dengan 11/4, 0 dibagi dengan 11/4, 1/4 dibagi dengan 11/4, 1 dibagi dengan 11/4, min 1/4 dibagi 11/4, dan 25/2 dibagi dengan 11/4. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CC
Angka pada baris pertama adalah angka pada baris CC min CC itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 7 min 11 per 4M adalah angka dari baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah min 7 min 11 per 4M dikurangi min 7 min 11 per 4M dikali 1 hasilnya 0. Lalu 0 dikurangi min 7 min 11 per 4M dikali 0 hasilnya 0 sampai dengan min 90 min 25 per 2M dikurangi min 7 min 11 per 4M dikali 50 per 11 hasilnya adalah 1340 per 11. Kemudian pada perhitungan baris kedua, baris pertama adalah angka pada baris X4 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 7 per 4 adalah angka baris X4 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 7 per 4 dikurangi 7 per 4 dikali 1 hasilnya 0, lalu 0 dikurangi 7 per 4 dikali 0 hasilnya 0 sampai dengan 21 per 2 dikurangi 7 per 4 dikali 50 per 11 hasilnya 28 per 11. Next. Kemudian pada perhitungan baris 3, baris pertama adalah angka pada baris X2 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 1 per 4 adalah angka baris X2 yang terkena kolom kunci dan untuk perhitungannya adalah 1 per 4 dikurangi 1 per 4 dikali 1 hasilnya 0. Lalu 1 dikurangi 1 per 4 dikali 0 hasilnya 1. Sampai dengan 15 per 2 dikurangi 1 per 4 dikali 50 per 11 hasilnya 7 per 11. Selanjutnya pada step 3 hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat nilai negatif, maka hasil step 3 masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya dengan langkah pertama itu melakukan pengujian Z terlebih dahulu. Dengan cara menyubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 di mana nilai X1 adalah 50 per 11, X2 adalah 70 per 11, dan X3 adalah 0. Sehingga nilai Z sama dengan 10X1 ditambah 12X2 ditambah 11X3 sama dengan 10 dikali 50 per 11 ditambah 12 dikali 70 per 11 ditambah 11 kali 0 sama dengan 1340 per 11, yang mana hasil tersebut adalah sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ dengan memilih nilai min M yang terbesar. Atau jika sudah tidak ada, pilih angka negatif terbesar, yaitu pada kolom X3 dengan nilai min 39 per 11. Kemudian, mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X3, sehingga pada X1 didapatkan 50 per 11 dibagi 7 per 11 sama dengan 50 per 7. Pada X4 yaitu 28 per 11 dibagi 18 per 11 sama dengan 14 per 9. Dan pada X4 28 per 11 dibagi 18 per 11 sama dengan 14 per 9. Dan pada X2 70 per 11 dibagi 1 per 11 sama dengan 70. Sehingga pada pemilihan baris kunci kita memilih nilai positif yang terkecil, yaitu pada baris X4 dengan nilai 14 per 9. Selanjutnya, kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 18 per 11. Sehingga didapatkan hasil 0 dibagi 18 per 11, terus 0 dibagi 18 per 11, 18 per 11 dibagi 18 per 11, 1 dibagi 18 per 11, 1 per 11 dibagi 18 per 11, min 7 per 11 dibagi 18 per 11, min 1 per 11 dibagi 18 per 11, dan 28 per 11 dibagi 18 per 11. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan CJ min CJ. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris CJ min CJ itu sendiri.
pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci, kemudian angka min 39 per 11 adalah angka dari baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi min 39 per 11 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 0 dikurangi min 39 per 11 dikali 0, hasilnya 0. Sampai dengan 1340 per 11 dikurangi minus 39 per 11 dikali 14 per 9, hasilnya 382 per 3. Kemudian, pada perhitungan baris 1, baris pertama adalah angka pada baris X1, dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka 7 per 11 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 7 per 11 dikali 0, hasilnya 1. Lalu, 0 dikurangi 7 per 11 dikali 0, hasilnya 0. Sampai dengan 50 per 11 dikurangi 7 per 11 dikali 14 per 9, hasilnya 32 per 9. Next. Selanjutnya, pada perhitungan baris 3, baris pertama adalah angka pada baris X2 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka 1 per 11 adalah angka baris X2 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi 1 per 11 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 1 dikurangi 1 per 11 dikali 0, hasilnya 1, sampai dengan 70 per 11 dikurangi 1 per 11 dikali 14 per 9, hasilnya 56 per 9. Selanjutnya, pada step 4, hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat nilai negatif, maka hasil step 4 masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan perhitungan selanjutnya dengan langkah pertama, itu melakukan pengujian Z terlebih dahulu, dengan cara menyubstitusikan nilai X1, X2, dan X3, di mana nilai X1 adalah 32 per 9, X2 adalah 56 per 9, dan X3 adalah 14 per 9. Sehingga nilai Z sama dengan 10X1 ditambah 12X2 ditambah 11X3. Sama dengan 10 kali 32 per 9 ditambah 12 kali 56 per 9 ditambah 11 kali 14 per 9. Sama dengan 382 per 3, yang mana hasil tersebut adalah sama dengan nilai RHS. Langkah selanjutnya mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ dengan memilih nilai min M yang terbesar, atau jika sudah tidak ada, pilih angka negatif terbesar, yaitu pada kolom X5 dengan nilai min 13 per 6. Kemudian mencari baris kunci dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci, yaitu kolom X5, sehingga pada X1 didapatkan 32 per 9 dibagi 1 per 18 sama dengan 64. Pada X3 yaitu 14 per 9 dibagi 1 per 18 sama dengan 28. Pada X2, 56 per 9 dibagi min 5 per 18 sama dengan min 112 per 5. Sehingga pada pemilihan baris kunci, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu pada baris X3 dengan nilai 28. Selanjutnya, kita menentukan nilai pada baris kunci dengan cara membagi angka baris kunci dengan angka pada perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1 per 18, sehingga didapatkan hasil 0 dibagi 1 per 18, 0 dibagi 1 per 18, 1 dibagi 1 per 18, 11 per 18 dibagi 1 per 18, 1 per 18 dibagi 1 per 18, min 7 per 18 dibagi 1 per 18, min 1 per 18 dibagi 1 per 18, dan 14 per 9 dibagi 1 per 18. Next. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZJ min CJ. Angka pada baris pertama adalah angka baris ZJ min CJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 13 per 6 adalah angka dari baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi min 13 per 6 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 0 dikurangi min 13 per 6 dikali 0, hasilnya 0 sampai dengan 382 per 3 dikurangi min 13 per 6 dikali 28, hasilnya 188.
Kemudian pada perhitungan baris 1, baris pertama adalah angka pada baris X1 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka 1/18 adalah angka baris X1 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 1 dikurangi 1/18 dikali 0, hasilnya 1. Lalu 0 dikurangi 1/18 dikali 0, hasilnya 0, sampai dengan 32/9 dikurang 1/18 dikali 28, hasilnya 2. Selanjutnya pada perhitungan baris 3, baris pertama adalah angka pada baris X2 dan untuk baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian angka min 5/18 adalah angka baris X2 yang terkena kolom kunci. Dan untuk perhitungannya adalah 0 dikurangi min 5/18 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 1 dikurangi min 5/18 dikali 0 hasilnya 1, sampai dengan 56/9 dikurang min 5/18 dikali 28 hasilnya 14. Nah, untuk langkah penyelesaian berikutnya merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya. Hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel yang ada pada step 5. Sehingga dapat dilihat pada baris CJ min CJ, angkanya telah positif semua dan dapat diartikan nilai telah optimal sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 0, dan Z sama dengan 188. Dilanjutkan dengan uji nilai Z, yaitu 10 dikali X1 ditambah 12 dikali X2 ditambah 11 dikali X3, sama dengan 10 kali 2 ditambah 12 kali 14 ditambah 11 kali 0, sama dengan 188. Maka uji nilai Z sama dengan RHS terbukti sama. Lalu ada uji batasan. Batasan pertama 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 20. Jadi 3 kali 2 ditambah 14 ditambah 2 kali 0 sama dengan 20. Maka 20 sama dengan 20 terbukti sama. Pada batasan kedua, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 18. 2 kali 2 ditambah 14 ditambah 3 kali 0 hasilnya 18. Maka 18 lebih kecil sama dengan 18. Maka pada batasan kedua terbukti sama. Batasan ketiga, X1 ditambah 4x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 30. 2, 4 ditambah 4 kali 14 ditambah 0. Hasilnya 58. 58 lebih besar sama dengan 30. Maka pada batasan ketiga terbukti sama. Jadi jawaban optimal dari penyelesaian tersebut adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 0, dengan Z-nya 188. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.